disinilah titik balik nasib rakyat akan ditentukan, di mana suara rakyat akan digodok di sana. Dan kami ingin semua legislatif atau calon-calon legislatif itu adalah orang-orang yang bermoral. Itu saja. Pecat ketua KPU. Jokowi, mana suaramu? Awasi KPU curang pemilu, curangi pemilu. Semangat, putar balik. Kerupuk aja dikalengin. Masa suara Betul, KPU yang 5 KKN. Jadi rakyat yang harus kita Oh bener panjang buat belakang. Bener panjang buat penutup. Oh iya. Yang satu bisa. Laki ini. Dibentang meternya. Bentar. Mana Bang? Kita boleh ya, bentar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada yang di seberang? Atau sudah semua? Mungkin menyusul ya nanti. Tapi kita mulai aja ya. Berapapun jumlahnya kita mulai untuk menyuarakan, memberikan suara aspirasi apa yang ada dalam pikiran kita, apa yang ada di hati kita sesuai amanah penderitaan rakyat. Betul. Hari ini kita adalah aksi perdana kita di tahun 2023, tepat di KPU.
mempermalukan Indonesia di internasional dalam melakukan apa? Perbuatan asusila. Itu jauh sama sekali dari nilai-nilai dan norma etika bangsa Indonesia, baik agama maupun negara. Oleh karena itu, kami ingin menyampaikan aspirasi kami saat ini. Tetapi, sabar teman-teman. Sabar. Kita akan mulai pertama dengan seperti biasa, seremonial dulu. Kita baca doa. Setelah itu kita menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai kecintaan kita kepada negeri ini. Tanda tumpah darahku, aku berdiri dan tanggung Indonesia Assalamualaikum Bang Agung. Dah. Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua. Bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Alhamdulillah. Merdeka! Merdeka! Sudah merdeka belum? Belum. Satu kali lagi saya tanya. Sudah merdeka belum? Belum. Merdeka itu ketika kita bebas bersuara dimanapun tanpa ada syarat atau pidana ataupun apa namanya. Betul. Merdeka itu ketika cita-cita kita tercapai, semua pemenuhan kebutuhan baik di rumah ataupun di anak-anak kita ada. Tapi buktinya apa? Nonsense. Semua berbanding terbalik. Semua serba tidak. Tidak untuk rakyat tetapi ya untuk pejabat. Tidak untuk rakyat tapi ya untuk oligarki. Tidak untuk rakyat tapi ya untuk pembeki. Siapa pembeki? Banyak sekali. Kita tahu itu. Satu lagi. Dalam waktu dekat akan ada perhelatan besar yang memang dibiayai oleh rakyat. Dan ini tidak boleh dicurangi untuk yang kesekian kalinya. Ketiga kalinya. Satu, undang-undang yang memberikan hak KPU untuk mengurus segala sesuatu mengenai pemilu harus terbuka, harus jujur, harus adil, harus transparan. Tidak ada lagi kardus yang digembok oleh besi. Betul. Itu adalah cacat nalar. Tidak ada lagi orang gila yang diberi hak untuk bersuara. Betul? Betul. Orang gila sih jadi diberi hak suara. Sebentar. Apa memang mereka tidak bisa interupsi? Tidak punya otak, tidak bisa berpikir. Betul sekali. Interupsi, maaf. Aku cuma mau ngomong gini, mau komentarin ya. Mengenai tadi kerupuk kardus digembok. Kita baca, kerupuk aja dikalengin. Ya, masa rahasia negara harus dikardus? Logikanya kemana kalau kita harus pakai kebersihan lembaga KPU akan beranjak dari bersihnya orang-orang yang ada di dalam, betul? Kalau saja di dalam dipenuhi oleh orang-orang pecundang, apalagi amoral, apalagi yang mempertontonkan seksualitas di mana saja, apakah akan bersih? Tidak akan. Tidak akan. Oleh karena itu pecat ketua KPU. Karena beliau sudah mempertontonkan kebobrokan diri yang tentu saja mencoreng lembaga KPU yang harusnya sudah bersih. KPU adalah lembaga independen, jadi jangan ada intervensi dari pihak manapun ketika mereka mengolah suara-suara rakyat. Betul? Kita mau nggak sih dicurangin lagi? Tidak. Kalau hasil kecurangan akan menghasilkan apa? Pembrokan. Curang.
Pemimpin Sontoloyo. Menghasilkan pemimpin pendusta. Suara kedus akan menghasilkan Pemimpin kadus yang penuh dengan dusta. Ada lagi yang mau bersuara? Bersuara selagi masih kita di sini karena kita sudah Kardusta. bersuara di sini. Kardus, kardus, kardus. Silakan dari mahasiswa untuk bicara. Kardusta. Pemimpin dusta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara dengan telinga toleransi, melihatlah dengan mata berbelas kasih dan berbicaralah dengan bahasa cinta. Sebab apabila cinta sudah dibuang, jangan harap keadilan akan datang. Perlu diketahui rekan-rekan masa aksi, bahasanya memang setiap sebab pasti, setiap akibat pasti ada sebab. Sebab daripada kehadiran kami di sini adalah adanya salah satu kejanggalan yang terjadi di lembaga yang bisa kita katakan dalam tanda kutip demokratis hari ini, teman-teman sekalian. Hari ini patut saya memberikan aplaus serta salut kepada orang tua saya yang masih eksis untuk hadir mengawal bagaimana kinerja pemerintah hari ini memang tidak sesuai dengan keinginan rakyat, di mana berdasarkan trias politika kita sudah mengetahui bahwasannya Montesquieu menjelaskan tentang teori dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Namun hari ini dari oligarki untuk pejabat, lalu untuk oligarki lagi, lalu untuk pemerintah dan kolega-kolega mereka. Teman-teman sekalian, KPU adalah lembaga independen yang tidak bisa disentuh oleh intervensi apapun, baik secara finansial, secara politis maupun secara ekonomi, teman-teman sekalian. Maupun budaya, etnis kerekatan daerah bukan menjadi salah satu syarat untuk menjadikan KPU sebagai lembaga yang independen. Mereka menyepakati daripada kebodohan secara terstruktur yang masif dibangun oleh pemerintah. Kita sadar dalam menyampaikan pendapat di muka umum memang diatur oleh undang-undang. Namun apabila kita berbicara sarkas dan satir hari ini, kita akan mendapat ancaman penjara. Maka dari itu teman-teman, karena memang saya melihat kita kondusif, makanya kita jaga pola bahasa kita lontarkan itu yang perlu dijadikan atensi, karena takutnya gerakan kita itu adalah gerakan provokator, sementara gerakan kita adalah murni panggilan hati nurani, teman-teman. Ada salah satu kejanggalan yang hari ini belum kita klarifikasi oleh teman-teman, di mana telah terjadi skandal hari ini antara wanita dalam tanda kutip dengan ketua KPU yang tidak di-blow up di media. Kita patut curigai bahasanya telah terjadi praktik politik media hari ini. Iya. Gratifikasi juga lah maksudnya. Ya, ya. Bisa. Artinya publik sekarang sudah paham. Publik sudah paham. Pintar. Pintar dengan tidaknya mereka paham. Paham bagaimana Pintar cara kita menilai. Paham bagaimana cara melihat. Paham bagaimana cara mendengar sesuatu yang tidak pantas untuk dilakukan di negara demokratis hari ini, teman-teman. Setuju. Amerika bicara masalah partai, Amerika negara maju. Indonesia KPU tahun 2019 kita menolak lupa bagaimana tentang pemilihan. Itu yang patut kita ingat. Bagaimana oligarki membunuh anak kandungnya sendiri. Bagaimana oligarki menelanjangi konstitusi itu sendiri, memalsukan suara, memasukkan orang-orang yang tidak punya hak suara. Semua orang punya hak bicara, tapi tidak semua orang punya hak suara. Sebenarnya ini KPU paham atau tidak tentang bagaimana legal standing daripada orang yang punya hak suara dan orang yang punya hak bicara. Makanya saya bilang dari awal bahasanya KPU adalah lembaga independen yang tidak boleh diintervensi secara finansial, secara budaya kedekatan emosional, dan juga secara politis. Toh politis juga dilakukan politis. KPU lembaga politis. Tidak bisa ada yang bisa pungkiri kalau KPU lembaga politis. Ya, betul. Tidak ada, karena apa yang dibawa sama KPU sejak pertama berdiri? Kepentingan PDIP, kepentingan Golkar, kepentingan Orde Baru, dan kepentingan apa sekarang? Kepentingan Orde yang paling baru dibangun sama rezim serta kolega-koleganya. Betul. Mantap. Makanya saya bilang tadi,
saya salut dengan semangat juang daripada ibu-ibu sekalian, daripada bapak-bapak sekalian. Saya salut. Ini yang patut diapresiasi, patut dididik oleh negara, bukan hal-hal viral bodoh. Hal-hal viral bodoh bisa cepat di blow up. Trending satu di Twitter, kasus skandal ketua KPU dengan wanita emas. Saya yakin tidak banyak. Di atas. Karena apa? Begini, ketika oligarki bekerja sama dengan kaum feodal kapitalis, mereka akan membentuk satu skema, mereka akan membentuk satu sistem yang tidak siapapun boleh masuk di dalam dan mengintervensi itu. Maka dari itu media-media yang sorot adalah media-media yang pantas. Bahkan Tempo hari ini tidak bisa sorot itu ada apa. Ini bukan zaman Orde Baru, kebebasan pers tidak bisa, kebebasan pendapat tidak bisa. Setidaknya kalau KPU ini tidak bisa menunjukkan integritas dirinya sebagai lembaga yang independen, sebagai lembaga yang tidak bisa terintervensi, setidaknya tunjukkan citra dan marwahnya. Nah, seperti itu yang nanti tergambar dalam pola pikir masyarakat terkait KPU adalah bagaimana KPU ini adalah salah satu lembaga yang cabul. Begitu. Cabul dalam tanda kutip, cabul seperti apa yang dimaksud? Cabul politik. Cabul di dalam politik, cabul di dalam kedekatan emosional, cabul dalam identitas. Ya, betul. Mana cabul beneran. Artinya memang lembaga KPU kalau memang tidak bisa memperbaiki dirinya, maka lebih baik bubarkan saja. Ya. Setuju. Bubarkan ya, Bu ya. Toh, KPU adalah lembaga punya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Melakukan pembubaran itu wajar. Melakukan pembubaran satu lembaga itu wajar. Apalagi kalau merugikan rakyat. KPU ini hanya menjadi lembaga perantara, loh. Lembaga perantara Betul. suara rakyat untuk memilih, untuk memilih orang-orang yang rakus maksudnya. Saya Yang belak-belakan terus benar-benar terang. yakin itu berkualitas, betul? Iya. Yang bisa mewakili semua rakyat. 285 juta rakyat Indonesia diwakili oleh sekian ratus orang. Kalau misalnya hasilnya bobrok, apa jadinya Indonesia? Hancur. Generasi bangsa seperti apa? Bobrok seperti yang membuat, betul? Bagaimana nasib anak-anak kita jika yang di atas saja sudah sebobrok itu? Apakah mungkin anak-anak kita bersih? No. Apakah mungkin akhlak anak-anak kita juga tetap pada imannya? Tidak. Apakah mungkin akhlak anak-anak kita betul baik dan menunjukkan kredibilitasannya sebagai seorang warga timur? Tidak. Mereka akan bobrok, akan cacat nalar, akan habis. Tidak ada yang tersisa. Lanjut, Jack. Baik, lebih lanjut mungkin untuk orang-orang di dalam KPU bisa mendengarkan saya bagaimana menceritakan tentang teori Niccolo Machiavelli atau teori tentang Montesquieu, bagaimana bicara masalah tentang perpolitikan partai. Atau kalian boleh dengar saya bicara tentang aksi massa Tan Malaka yang bicara masalah Nahdlatul Ulama, bicara masalah golongan karya, bicara masalah PDIP. Bagaimana pemilu waktu itu bisa sukses? Karena lembaga yang betul-betul independen. Tidak ada lembaga-lembaga yang disusupi dengan kepentingan-kepentingan nafsu birahi jabatan maksudnya. Ya, kepentingan nafsu birahi jabatan. Tidak bisa kalau saya bilang nafsu birahi nanti saya dibilang menghina satu lembaga. Jadi nafsu birahi jabatan. Artinya yang perlu kita tegaskan di sini adalah KPU adalah lembaga yang bobrok, tidak paham akan bagaimana memenuhi nafsu birahi jabatan seseorang. Hanya karena mungkin mereka menjanjikan durasi yang sangat panjang dan kemudian dengan klimaks yang wow begitu. Akhirnya mereka KPU siap jadi cabul begitu. Ini kan keanehan yang sengaja mereka bangun. Iya kan memang kita dirangsang, apa KPU dirangsang dengan janji bahasanya nanti yang gantiin komisioner KPU ini ya, nanti yang gantiin komisioner ini kamu selanjutnya ya. Kan begitu sistemnya. Itu harus kita ketahui. Karena itu politik identitas, kita harus pelajari. Jangan sampai kita makin lama makin dibodohi oleh pemerintah. Begitu loh.
bukan pemerintah saja maksudnya, dengan lembaga-lembaga KPU, Bawaslu dan lain sebagainya. Bukan hanya lembaga ini, KPK juga lembaga anti rasuah, tapi tiap hari di demo kok. Kan begitu. Karena apa? Kenapa orang demo? Karena ada kejanggalan di dalam. Kejanggalan seperti apa? Kejanggalan sesat berpikir. Sesat berpikir dari orang-orang yang berada dalam lembaga-lembaga yang katanya dalam tanda kutip ini independen. Independen kalau disusupi dengan dana, disusupi dana. Kalau independen disusupi dana 200 juta. Tidak independen lagi. Jadi berarti ya, KPU kan sudah setuju ya, KPU harus dibubarkan. Bubarkan saja. Betul. Kita sudah Kak, kita tidak perlu orang-orang yang pintar, tapi yang penting amanah. Yang mereka benar-benar perlu kepada rakyat. Ngapain orang pintar ditaruh, ya, tetapi dia tidak bisa memihak kepada rakyat, hanya untuk kepentingan pribadi sendiri. Jadi berarti KPU dibubarkan, digantikan oleh mama aja. Baik teman-teman, saya mengutip daripada almarhum Kasino Warkop DKI. Dia menyampaikan bahwasannya di Indonesia ini tidak pernah kekurangan orang pintar. 1 tahun, dalam jangka waktu 1 tahun, sekitar 500 sarjana hukum dilahirkan dari setiap perguruan tinggi, dari setiap universitas. Tapi apa? Indonesia memang tidak pernah kurang orang pintar, tapi selalu kurang orang jujur seperti lembaga KPU. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan sementara. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kebenaran datangnya dari langit, kesalahan datangnya dari KPU, dan rakyat Indonesia adalah korban daripada kejahatan KPU itu sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak biasa orasi. Kita ingat, kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat. Betul. Ya. Jakarta, itu adalah suara sirine. Biar bangun. Silakan. Kita ingin merubah sistem Pemilihan. curangin terus, kita mendingan milih di lapangan. Ya, betul. Lapangan terbang supaya ada harta. Baris semuanya langsung memilih di lapangan terbang. Dan itu sangat rentan dengan kecurangan. Kalau di lapangan terbang itu nggak akan mungkin dicurangi karena semuanya terlihat pemilihnya. Oke? Awas KPU curang pemilu. Jokowi. Ambil videonya, Pak. Oke, saya masuk. Ambil videonya. Maju bersama, pedangnya bersama, pedangnya bersama. Polisi yang ganteng-ganteng, jaga kita dengan baik ya, jangan terlalu represif ya. Hari ini aparat itu sebenarnya dibayar sama kita, jadi tolong kalian menjadi pamong, jangan menjadi musuh gitu. Sudah banyak kasus yang diperlihatkan Allah. Halo. Saya sebelum saya Enggak, polisi baik kok. Tolong Nggak usah bahas polisi. kita yang ini, mudah-mudahan di KPU ini keren-keren, baik hati ya. Jangan galak-galak deh. Udah, saya kebetulan juga wartawan Bu. 30 tahun saya jadi wartawan, saya sedih. Dan di KPU ini dulu pernah ada kasus juga, kasus korupsi mobil zaman dulu, ya kan? Tapi sekarang ini bukan kasus skandal. Tahu nggak ibu-ibu skandal? Kalau di luar negeri udah mundur, udah dipaksa mundur sama rakyatnya. Ingat nggak skandal Watergate, presiden sampai akhirnya mundur karena apa? Skandal dengan cewek. Ini sama loh. Kalau orang KPU punya otak,
Kalau orang KPU punya malu pasti mundur. Apalagi kemarin KPU daerah udah nyanyi-nyanyi, dipaksa harus begini, harus begitu. Aduh ya Allah, mimpi apa? Kalian boleh sombong, boleh arogan, boleh merasa berkuasa, tapi ada Allah nyatanya. KPU daerah anggotanya nyanyi-nyanyi, kita dipaksa. Bahwa perbuatan itu akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Saya nongkrong di KPU dari tahun 90-an, nongkrong di sini, di Kuta sini saya tahu. Tapi kali ini ternyata mereka merasa mereka masih pejabat. Kalau mereka merasa diri sebagai pamong pasti harus punya malu. Ya udah gue mundur daripada gue dipermalukan, apalagi skandal cewek gitu loh, skandal esek-esek. Betul. Mundur aja. Hati-hati Pak, Allah kalau marah kayak begitu tuh. Doa-doa rakyat. KPU ini kan sudah banyak masalah, dari pembakaran surat suara di Papua, di mana-mana gitu loh. Ya, kalian masih merasa diri hebat padahal nothing, itulah bahasa Inggrisnya. Kalau di luar negeri udah mundur. Itu aja, saya cuma ingetin kepada para pejabat KPU. Ketua KPU nggak bagi-bagi sama gua. Ketua KPU. Orangnya ceweknya giliran apa? Kalau kalian masih ya udah minta maaf deh kalau nggak mau mundur. Ya aku akui saya salah gitu loh. Kalau di luar negeri udah mundur dari Jepang, gimana pasti mundur pejabatnya kalau skandalnya kebuka. Di kita kemarin menteri juga ada kayak gitu, tapi dia pura-pura nggak tahu. Akhirnya jadi ketahuan rakyat, jadi cobaan rakyat. Ya bapak-bapak yang masih punya hati nurani, ayo Pak kembali ke iman. Kalau masih punya iman ngapain sholat lima waktu? Tahajud berkali-kali, berkali-kali pulang ke salat ya hati sekali. Masih banyak rakyat yang Bro, Rakyat minta apa sih? Rakyat minta kita sejahtera. Rakyat minta kita memiliki pemimpin yang adil. Rakyat ingin kalau kita semua sumber daya alamnya untuk rakyat. Karena semua itu tidak terlaksana, tidak terwujud, artinya pemimpin tidak bisa menjalankan amanah konstitusi. Artinya juga KPU gagal. Kenapa bisa gagal? Karena dilakukan, diorganisir oleh kecurangan yang terstruktur, masif, dan sistematis. Terbukti? Terbukti. Tahun berapa Bu terbuktinya? Belum lama. 5 tahun ke belakang. 5 tahun ke belakang, karena memang 1 tahun lagi kita akan melakukan perhelatan ini. Pemilu, titik balik kehidupan, nasib rakyat. Di mana pemilu saat hasil pemilu dilakukan, kita akan lihat. Kita akan punya presiden yang sama. Kita akan mempunyai presiden pilihan kita atau tidak. Makanya oleh karena itu kita tekan KPU untuk tidak melakukan kecurangan yang sama. Betul? Betul. Untuk membersihkan lembaga KPU. Betul? Betul. Untuk membersihkan lembaga dari orang-orang yang amoral. Betul? Betul. Selanjutnya, kalau nggak sanggup bubar aja. Ya, ketua KPU harusnya bersyukur dengan datangnya kami, emak-emak itu mengingatkan bahwa tingkah laku kamu ketua KPU itu sudah di luar ambang batas.
memalukan. Kami sebagai rakyat Indonesia yang melihat posting-posting kamu dengan wanita itu sangat memalukan. Kami mengingatkan bahwa hidup ini semua bakalan mati. Nah, ingat, kita mati semua. Apa yang akan kita bawa? Kami turun ke sini karena gerah. Kami harus berbuat, kami harus berkata, kami harus bersikap. Itu, karena ini semua ada catatannya. Ini kita semua diri di sini ada malaikat. Karena memang saatnya kita mempersatukan gerakan. Amin. Ya, untuk Indonesia lebih baik. Ya, maju ya. Lanjut, jalan. Sama tadi kuali. Gagal mimpin bangsa nanti gagal. Berdasarkan amandemen Undang-Undang Dasar tahun 2002 secara legal formal Indonesia bubar. Tahun 2025 Indonesia bubar secara de facto menuju kejayaan Indochina Raya. Jiwaku merdeka mensemesta alam, ragaku merdeka mengisi kemerdekaan.